Baik, jadi pada video kali ini saya akan membahas materi tentang polinomial. Saya akan membawakan 3 bahasan, yaitu tentang definisi, bentuk, dan juga operasi dasarnya. Langsung saja ke materi. Kita mulai dari definisi polinomial itu. Ya, polinomial adalah suatu bentuk matematika yang merupakan penjumlahan atau pengurangan dari suatu suku atau lebih dengan pangkat variabelnya harus bilangan bulat dan tidak negatif seperti itu. Untuk lebih jelasnya nanti akan kita bahas. Kita lanjut ke yang kedua, itulah bentuk umum polinomial. Ya, bentuk umum polinomial bisa dituliskan seperti ini. Ya. Dan di sini saya akan bahas sedikit istilah-istilah tentang aljabar ya seperti itu. Dan ini juga berlaku di materi tentang polinomial ya. Ada yang disebut dengan variabel. Variabel adalah suatu ekspresi, sesuatu yang nilainya belum diketahui. Biasanya dinotasikan dengan simbol ataupun huruf gitu ya. Jadi yang berperan sebagai variabel di sini adalah x gitu ya. Ini. Ada juga yang namanya koefisien ya. Koefisien ini adalah bentuk angka yang menyatakan jumlah dari suatu variabel. Yang menyatakan koefisien di sini adalah AN. AN-1, A1. Itu menyatakan koefisien. Dan koefisien ini biasanya selalu berdekatan dengan variabel. Selanjutnya ada juga namanya konstanta yang dinotasikan dengan A0 ya. Konstanta itu adalah suatu koefisien dengan variabel berpangkat 0 gitu ya, sehingga nilainya akan menjadi konstan. Karena variabelnya berpangkat 0, maka nanti ya suatu ekspresi apapun yang dipangkatkan 0 kecuali 0 pangkat 0, maka hasilnya akan 1 gitu. Sehingga konstanta itu adalah suatu nilai yang tidak mempunyai variabel. Selanjutnya ada juga istilah yang namanya suku. Jadi suku ini adalah suatu gabungan dari koefisien dan juga variabel ataupun konstanta yang dipisahkan oleh operasi penjumlahan ataupun pengurangan seperti itu. Selanjutnya pada polinomial juga ada yang disebut dengan derajat polinomial. Pangkat tertinggi pada polinomial ini menyatakan derajatnya seperti itu. Ini dia, si n. Dan di sini ada catatan bahwa pangkat dari suatu variabel haruslah bilangan bulat dan tidak negatif. Sekali lagi ya, bilangan bulat dan tidak negatif. Sedangkan untuk koefisien dan juga konstantanya itu adalah elemen bilangan real. Oke, kita langsung saja ke contohnya. Seperti ini. Tentukan apakah bentuk di bawah adalah polinomial atau bukan itu ya. Dari yang pertama, untuk menentukan suatu bentuk adalah polinomial atau bukan, caranya adalah sebagai berikut ya. Kita harus tahu bahwa syarat dari suatu persamaan dikatakan polinomial atau tidak adalah pangkatnya sekali lagi adalah bilangan bulat dan tidak negatif gitu. Itu aja. Kita lihat variabelnya, pangkat variabelnya ya. Ini ada x pangkat 4, ada x pangkat 3, x pangkat 2, ini ada x pangkat 1 gitu ya. Ya, kalian boleh baca secara utuh atau kalian tinggal lihat saja pangkat variabelnya. Ini termasuk polinomial karena dia memenuhi syarat. Selanjutnya yang kedua yaitu adalah x pangkat 3 min 2 per 3x kuadrat tambah 3 per 4. Ini juga termasuk polinomial karena pangkatnya itu adalah bilangan bulat dan tidak negatif, yaitu pangkat 3 dan pangkat 2. Dan polinomial ini adalah polinomial berderajat 3, ini berderajat 4 seperti itu. Baik, selanjutnya adalah ini. Ada setengah x pangkat 5 min 2x pangkat 3 tambah 2 per x. Nah, ini adalah bentuk yang bukan merupakan polinomial. Karena kenapa? Karena ini, jika bentuk suku ini dibuat menjadi bentuk eksponen, maka akan bisa ditulis seperti ini, 2 kali x pangkat min 1 gitu ya. Nih, transformasinya seperti ini. Sehingga ini ada variabel dengan berpangkat negatif, yaitu negatif 1. Kita tahu bahwa syarat dari polinomial haruslah memiliki pangkat yang positif, pangkat bilangan bulat dan positif. Ini pangkat min, berarti bukan termasuk polinomial ya. Ini lagi. Coba kita lihat, ada min 3 per 4 x pangkat 4, min 2 x pangkat 3, tan pi per 4 tambah 2, tambah akar 2, sorry. Nah, kita langsung saja lihat saja kalau ingin cepat. Ini ada x pangkat 4, x pangkat 3, dan ini konstanta, ini koefisien. Tan pi per 4 itu termasuk dalam ruang lingkup dari x pangkat 3. Tan pi per 4 kalau dihitung itu adalah 1 gitu. Jadi ini nggak berpengaruh. Ini juga termasuk polinomial. Selanjutnya adalah ini, ekspresinya semakin kompleks ya. Ada akar 3x pangkat 2, tambah setengah akar 2x, tambah cos pi, seperti itu ya. Ini juga termasuk polinomial karena kalau kita lihat pangkat dari variabelnya ya, yang memenuhi, ini ada pangkat 2, pangkat 1 gitu. Ini adalah polinomial berderajat 2. Bagaimana dengan ini? Ini adalah akar 3, itu berkedudukan sebagai koefisien. Jadi nggak masalah ya, karena dia termasuk bilangan real seperti ini. Ada setengah akar 2, ada juga cos pi. Cos pi berapa? Kan min 1 ya. Walaupun nanti trigonometrinya irasional, nggak apa-apa. Karena dia berposisi sebagai koefisien ataupun konstanta. Tidak masalah. Yang penting kita lihat saja variabelnya memenuhi syarat. Kita lanjut ke ekspresi berikutnya ya. Nah, ini semakin kompleks lagi. Supaya kita cepat, kita langsung saja lihat variabel pangkat dari variabelnya. Ini ada x pangkat 3, ada x pangkat 2, ada x pangkat 1 seperti itu. Ini juga termasuk polinomial ya.
Ini juga termasuk ya tadi. Kenapa? Karena ya ini ya logaritma ini berposisi sebagai koefisien. Ini juga koefisien. Koefisien ini ada trigonometri berfungsi sebagai koefisien. Ini konstanta, nggak apa-apa seperti itu. Selanjutnya yang terakhir, nah ini ada x, akar x ya, min x tambah 7 ditambah cos x tambah log x seperti itu. Ini bukan termasuk polinomial karena kalau kita lihat secara sekilas ya, memang sudah bentuknya aneh sekali gitu ya. Ini ada x, akar x, kalau kita jabarkan ini akan jadi x pangkat 1 ya, dikali x pangkat setengah ya. Nah, ini ada bentuk pecahan pada pangkatnya. Ini bukan polinomial ya. Ini pertama, yang kedua, ini variabelnya ya, yaitu termasuk ke dalam operasi trigonometri yaitu cos x ya. Ini bukan termasuk ya polinomial, sehingga dia tidak termasuk ya. Ini juga variabelnya itu masuk ke dalam operasi logaritma ya, sehingga dia tidak termasuk polinomial ya. Baik, kita langsung saja ke bahasan yang terakhir, yaitu operasi polinomial. Kita telah sampai ke pembahasan terakhir, yaitu operasi dasar pada polinomial gitu ya. Jadi di sini saya menyajikan operasi dasar seperti biasa ya. Ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan juga pembagian seperti itu. Kita langsung saja ke contoh soalnya ya. Ini ada px ya, yaitu adalah min x pangkat 3 tambah 2x kuadrat tambah 3x tambah 4. Ada juga qx, yaitu 3x pangkat 3 min 2x kuadrat min 4x tambah 1. Dan terakhir adalah rx, yaitu 2x pangkat 2 min x seperti itu. Nah, tentukanlah ini px tambah qx. Selanjutnya ada px kurang qx, ada juga qx kali rx, ada juga px dibagi rx seperti itu. Oke, kita langsung saja ke soal paling pertama. Langsung saja nih, px tambah qx. Langsung saja kita langsung substitusikan nilai masing-masingnya. Selanjutnya apa? Langkah selanjutnya adalah buka kurungnya. Karena ini adalah penjumlahan, jadi untuk membuka kurung di sini gitu ya, kita langsung buka saja karena tidak akan mengubah nilainya gitu ya. Akan menjadi seperti ini, min x pangkat 3 tambah 2x kuadrat tambah 3x tambah 4 tambah 3x pangkat 3 kurang 2x kuadrat min 4x tambah 1. Nah, pada operasi penjumlahan dan juga pengurangan ya, pada polinomial ataupun pada aljabar ya, ya lakukan seperti penjumlahan dan juga pengurangan seperti biasa. Namun harus ingat syarat bahwa suku-suku yang dijumlahkan haruslah suku-suku yang sejenis. Suku-suku yang sejenis adalah suku-suku yang memiliki variabel ya, variabel dan pangkat yang sama gitu ya. Variabel dan pangkat yang sama seperti ini. Ini ada x pangkat 3 ya. Ada variabel x pangkat 3. Mana x pangkat 3? Coba lihat sini. Nah, ini ada x pangkat 3. Bisa langsung dioperasikan, jadi min x pangkat 3 tambah 3x pangkat 3 seperti itu. Langsung ya, min x pangkat 3 tambah 3x pangkat 3 ini akan menjadi 2x pangkat 3 seperti itu ya. Selanjutnya ada x pangkat 2. Coba kita lihat di sini, ini ada x pangkat 2. Nah, langsung aja 2x pangkat 2 ya dikurang 2x pangkat 2. Hasilnya akan menjadi 0x pangkat 2, akan menjadi 0, saling meniadakan. Menjadi 0 gitu ya. Langsung saja. Ini ada x pangkat 1 ya, 3x. Ini yang di sini juga ada x pangkat 1 yaitu min 4x. Kalau dioperasikan ini akan menjadi 3x ya ditambah min 4x seperti itu nanti ya. Atau langsung saja 3x min 4x akan menjadi min x. Seperti itu. Dan yang terakhir adalah ada konstanta. Di sini ada 4 ya, plus 4 ya. Plus 4 di sini juga ada plus 1 ya. 4 tambah 1 akan menjadi 5 seperti itu. Maka hasilnya akan menjadi seperti ini. 2x pangkat 3 ya. Ini x pangkat 2 nya sudah 0 gitu ya. Berarti nggak usah ditulis ini sorry. Ini. Jadi nggak usah ditulis, langsung aja ke x pangkat 1 jadi min x dan juga plus 5. Ini kan positif hasilnya. Jadi inilah hasil dari penjumlahan polinomial untuk soal yang pertama. Baik, karena durasi waktu ya, durasi video yang sudah sangat lama. Jadi di sini saya sudah buat pembahasan untuk soal-soal berikutnya ya, khususnya untuk pengurangan polinomial, perkalian polinomial, dan juga pembagian polinomial seperti itu ya. Saya sudah buat kuncinya seperti ini, mungkin kalian bisa cocokkan kalau ingin membuat seperti ini ya. Ini untuk hasil pengurangan polinomialnya ya, bisa dicocokkan. Ini untuk perkalian polinomialnya ya. Ini untuk pembagian polinomialnya ya. Ini karena pembagiannya tidak bulat ya, pembagiannya ada sisanya seperti itu. Ini hasil bagiannya seperti ini ya. Ini sisa pembagiannya yang ini. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih pada guru yang sudah memberikan tugas ini. Saya harap ilmunya bisa bermanfaat. See you in the next video.